Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamul Haq, Stambuk F551-19150. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu algoritma Solin untuk memenuhi tugas satu dari Ibu Rasmita Ngemba Eskom MMNkom. Pada kesempatan kali ini, saya memilih untuk menjelaskan algoritma Solin. Yang pertama itu pengertian algoritma Solin. Algoritma Solin menentukan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree dengan cara melakukan penghapusan sisi-sisi ruas yang tidak menyebabkan graf menjadi tidak terhubung atau membentuk sirkuit. Penghapusan tersebut dimulai dari sisi atau ruas yang memiliki bobot terbesar hingga terkecil. Penghapusan dilakukan setelah sebelumnya sisi-sisi atau ruas pada graf diurutkan berdasarkan bobotnya dari besar ke yang terkecil. Kemudian, cara kerja dari algoritma ini adalah dengan memanfaatkan cut set optimal. Kita dapat mengatakan bahwa algoritma Solin adalah perpaduan antara algoritma Prim dan Kruskal. Jadi, untuk cara kerjanya itu, algoritma Solin ini memadukan antara algoritma Prim dan Kruskal. Kemudian, pada setiap iterasi algoritma, Solin akan memberikan jarak minimum antara dua buah titik yang menggunakan konsep nearest neighbor. Jadi, pada setiap node, kita mencari titik manakah yang dari titik tersebut dapat menghasilkan jarak terendah. Setelah setiap titik memiliki pasangannya, yang akan diperiksa apakah MST yang diperoleh connected. Jika tidak, pilih cut set yang memiliki bobot terendah. Kemudian minimum spanning tree. Spanning tree adalah suatu subgraf dari graf G yang mengandung semua simpul dari G dan merupakan suatu pohon. Minimum spanning tree apabila G suatu graf berbobot atau suatu network, maka pohon rentangan minimal atau minimum spanning tree dari graf adalah pohon rentangan atau spanning tree dengan jumlah bobot terkecil. Kemudian algoritma Solin dapat dituliskan secara terurut sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengurutkan ruas dari graf G menurut bobotnya dari besar ke yang terkecil. Kemudian yang kedua, lakukan penghapusan ruas berdasarkan urutan yang sudah dilakukan dengan ketentuan bahwa penghapusan ruas tersebut tidak menyebabkan graf menjadi tidak terhubung atau membentuk sirkuit. Lalu, contoh kasus dari algoritma Solin. Yaitu contohnya di mana perusahaan listrik negara ingin merentangkan jaringan kabel listrik untuk menghubungkan lokasi tertentu dengan ketentuan bahwa kabel listrik tersebut harus dipergunakan sependek-pendeknya. Jadi di sini kita garis bawahi kata sependek-pendeknya. Jadi tujuan dari inginnya kabel listrik tersebut jaringan agar terlentang dengan sependek-pendeknya. Kita asumsikan bahwa satuan bobot untuk jarak antara lokasi yang dipakai adalah km atau kilometer. Dan karena kabel listrik ini bahannya dengan kualitas yang sangat bagus, maka per meternya seharga 1 juta rupiah. Kemudian lokasi tersebut digambarkan dalam graf G berbuat sebagai berikut. Seperti sini A, B, C, dan D. Kita akan menggunakan algoritma Solin untuk mencari minimum spanning tree dari graf G di samping. Yang pertama, urutkan ruas dari graf G menurut bobotnya dari besar ke kecil. Jadi seperti ini pengurutannya, itu bobot 17, 15, 10. Kita urutkan yang terkecil. Yaitu 17 ada yang dari A ke D angka 7 bernilai 17, kemudian dari B ke C bernilai 17 juga. Begitu juga 15 A ke B, C ke D 15. Kemudian yang angka bobot 10 AC dengan BD. Kemudian lakukan penghapusan ruas berdasarkan urutan yang sudah dilakukan. Jadi kita melakukan penghapusan Penghapusan ruas berdasarkan urutan yang sudah dilakukan, berdasarkan urutan yang kita lakukan tadi ini, yang kita buat tadi ini. Dengan ketentuan bahwa penghapusan ruas tersebut tidak menyebabkan graf menjadi tidak terhubung atau membentuk sirkuit. Nah, penghapusan yang kita lakukan juga tidak boleh penghapusan ruas tersebut
eh, kita menghapus ruas, tapi kita usahakan jangan sampai grafnya tidak terhubung atau kita membentuk sebuah sirkuit. Jika tidak, maka tidak sesuai dengan algoritma Solin. Kemudian, langkah pertama, bobot 17 yaitu AD dan BC. Ruas AD dihapus karena membentuk sirkuit. Nah, kemudian ADB, ACD, dan ruas BC juga dihapus karena membentuk sirkuit. Jadi kita menghapus ruas-ruas yang membentuk sirkuit. Di sini tadi AD dihapus, kemudian ACD juga dihapus, lalu ACD, lalu BC dihapus, kemudian BCD juga dihapus, lalu BCA dihapus. Sehingga graf di samping menjadi sebagai berikut. Nah, seperti jadinya. Jadi tidak membentuk lagi sirkuit. Nah, kemudian untuk opsi yang kedua, langkah yang kedua, bobot 15 AB dan CD. Ruas AB dihapus karena membentuk sirkuit ABDC. Jadi kita menghapus yang namanya ruas AB yang ini. Kemudian sehingga graf tersebut menjadi sebagai berikut. Nah, jadinya akan seperti ini nanti. Setelah dihapus ruas AB. Lalu yang ketiga, bobot 10 AC dan BD. Ruas AC dan BD tidak dihapus karena jika dihapus graf akan terus terputus. Ya, jadi situ tadi yang saya jelaskan pertama. Kita boleh menghapus ruas asalkan jangan membuat graf tersebut terputus atau membentuk sirkuit. Nah, jadi maksud saya jangan sampai grafnya terputus asalkan sirkuit yang terbentuk bisa dihapus, dihilangkan. Maka gambar di bawah adalah minimum spanning tree untuk graf G di atas dengan bobot nilai 10 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 35. Artinya kesimpulannya dari contoh kasus di atas ini, artinya 35 km sama dengan 35.000 meter, sedangkan harga 1 meter kabel adalah 1 juta. Maka 35.000 kali 1 juta sama dengan 35 miliar rupiah. Jadi, biaya di atas adalah biaya terkecil untuk membangun jaringan kabel listrik dari graf G di atas dengan MST-nya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan biaya terkecil untuk membangun jaringan kabel dari graf G yang kita buat atau dari contoh soal yang di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.